Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di channel Kelas Kimia. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang kesetimbangan kimia yang pertama, yang meliputi kesetimbangan dinamis, kesetimbangan homogen dan heterogen, serta tetapan kesetimbangan larutan atau KC. Simak video ini sampai selesai. Untuk memperoleh gambaran tentang konsep setimbang, dapat kita ambil contoh proses kesetimbangan air dengan uap air dalam sebuah botol. Jika air diletakkan di dalam botol terbuka dan dalam waktu yang cukup lama, maka air dalam botol akan berkurang karena butir-butir air menguap dari permukaan air dan keluar dari botol. Pada botol tertutup, uap air yang terjadi pada proses penguapan tidak akan keluar dari botol. Akibatnya, bila uap telah menjadi jenuh, ada sebagian uap air yang akan mengembun kembali menjadi butir-butir air dan menempel pada botol, yang akhirnya akan mengalir kembali ke dalam botol. Mengapa air dalam botol tetap? Ya, air dalam botol tetap karena jumlah air yang menguap sama dengan jumlah air yang mengembun kembali menjadi air. Dapat dikatakan bahwa dalam botol tersebut, laju penguapan air sama dengan laju pengembunan air. Proses ini disebut dengan kesetimbangan dinamis, yaitu proses bolak-balik dengan laju yang sama untuk dua arah. Dalam contoh tersebut, kesetimbangan dinamis terjadi pada proses penguapan dan pengembunan dalam botol tertutup. Nah, bagaimana proses kesetimbangan dinamis pada reaksi kimia? Sebelum membahas tentang kesetimbangan kimia, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang jenis-jenis reaksi. Berdasarkan arahnya, reaksi kimia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi satu arah atau irreversible dan reaksi dua arah atau reversible. Pada reaksi satu arah atau irreversible, produk yang diperoleh tidak dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Dan di dalam penulisan persamaan reaksinya, reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panah satu arah. Sebagai contoh, reaksi NaOH dengan HCl menghasilkan NaCl dan H2O. NaCl dan H2O yang terbentuk tidak dapat diubah kembali menjadi NaOH dan HCl. Sementara itu, dalam reaksi dua arah atau reversible, produk yang terbentuk dapat bereaksi kembali membentuk reaktan. Dalam penulisan reaksinya, reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panah dua arah. Sebagai contoh, untuk reaksi 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Reaksi ini dihubungkan dengan tanda panah dua arah, yang berarti bahwa SO3 yang terbentuk dapat terurai kembali menjadi SO2 dan O2. Sampai di sini paham ya? Kita bisa lebih paham tentang kesetimbangan kimia dengan memperhatikan ciri-ciri kesetimbangan dinamis berikut ini. Yang pertama, terjadi pada sistem tertutup, serta suhu dan tekanan yang tetap. Artinya, produk dan reaktan tidak dapat meninggalkan sistem. Semua tetap berada di dalam sistem. Yang kedua, reaksi bolak-balik yang bersifat dua arah dan berlangsung terus-menerus, yang artinya bahwa zat produk dapat kembali bereaksi membentuk reaktan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Reaksi bolak-balik dalam persamaan reaksi ditandai dengan tanda panah dua arah. Contoh, H2O liquid menghasilkan H2O gas. Air berbentuk cair menjadi air berbentuk gas, bisa menjadi air berbentuk cair kembali. Dan yang ketiga, terjadi perubahan mikroskopis, yaitu perubahan tingkat partikel yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Reaksi terlihat selesai, padahal reaksi tersebut masih berlangsung terus-menerus. Selanjutnya, kesetimbangan dinamis dapat dibagi berdasarkan perbedaan wujud zat-zatnya.
Yang pertama, kesetimbangan homogen, di mana seluruh zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang sama. Contoh, N2 dalam bentuk gas ditambah H2 dalam bentuk gas menghasilkan NH3 dalam bentuk gas. Seluruh zat yang ada sama-sama berwujud gas. Dan yang kedua, kesetimbangan heterogen, di mana zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang berbeda. Contoh, MgO dalam bentuk solid atau padat ditambah CO2 dalam bentuk gas menghasilkan MgCO3 dalam bentuk padat. Pada keadaan reaksi dalam kesetimbangan, konsentrasi zat-zat yang ada selalu tetap. Sebab pada saat yang sama, jumlah zat-zat yang bereaksi sama dengan jumlah zat-zat yang dihasilkan. Keadaan ini dapat digunakan sebagai indikator tercapainya kondisi setimbang dari suatu reaksi. Pada reaksi kesetimbangan, berlaku hukum kesetimbangan yang berbunyi, dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil perkalian konsentrasi produk dibagi dengan perkalian konsentrasi reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya mempunyai nilai konstan atau tetap. Untuk reaksi dapat balik atau reaksi reversible, Ma ditambah Nb menghasilkan Pc ditambah Qd. Maka hubungan konsentrasi zat-zat yang bereaksi adalah Kc atau tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi zat sama dengan konsentrasi zat C pangkat P, yaitu angka koefisien dari C, dikali konsentrasi D pangkat Q adalah angka koefisien dari D, dibagi dengan konsentrasi A pangkat M, yaitu angka koefisiennya A, dan konsentrasi B pangkat N. Yang sangat perlu diingat di sini adalah bahwa Kc atau tetapan kesetimbangan ini hanya dipengaruhi oleh konsentrasi zat berbentuk gas atau larutan saja. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Soal nomor 1. Tuliskan rumus tetapan kesetimbangan berikut. A. PCl5 menghasilkan PCl3 plus Cl2. Yang B. Fe2O4 ditambah 4CO2 menghasilkan 3Fe plus 4CO2. Untuk reaksi pertama, reaktannya adalah Cl5 dengan koefisien 1 dan produknya adalah PCl3 dengan angka koefisien 1 dan Cl2 dengan koefisien 1 pula. Karena semua zat yang ada dalam persamaan reaksi tersebut berwujud gas, maka semuanya dimasukkan ke dalam rumus. Sehingga rumus Kc-nya adalah konsentrasi produknya yaitu PCl3 dipangkatkan 1 dan konsentrasi Cl2 pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi reaktan PCl5 pangkat 1. Untuk reaksi kedua, reaktannya adalah Fe3O4 dengan koefisien 1 dan CO dengan koefisien 4. Sementara produknya adalah Fe dengan koefisien 3 dan CO2 dengan koefisien 4. Nah, yang perlu diingat bahwa Kc hanya dipengaruhi oleh konsentrasi berwujud gas dan larutan. Pada reaksi tersebut, Fe3O4 dan Fe berbentuk padat atau solid, tidak dimasukkan ke dalam rumus. Sehingga Kc sama dengan konsentrasi CO4 dipangkatkan dengan 4 dibagi dengan konsentrasi CO2 dipangkatkan dengan 4. Contoh soal nomor 2. Pada reaksi kesetimbangan A ditambah B menghasilkan C ditambah D, konsentrasi zat A, B, C, dan D dalam keadaan setimbang berturut-turut adalah 0,1 m, 1,5 m, 0,5 m, dan 0,5 m. Tentukan harga tetapan kesetimbangan atau Kc pada reaksi tersebut. Untuk reaksi A plus B menghasilkan C plus D ini, reaktannya adalah A dan B dengan masing-masing koefisiennya 1, sementara produknya adalah C dan D dengan masing-masing koefisiennya 1 pula.
Karena semua fase dalam bentuk gas, maka semua zat dimasukkan ke dalam rumus, sehingga Kc sama dengan konsentrasi C pangkat 1 dikali konsentrasi D pangkat 1, dibagi dengan konsentrasi A pangkat 1 dikali konsentrasi B pangkat 1. Dan diperoleh 0,5 dikali 0,5 dibagi 0,5 dikali 1,5. Hasilnya adalah 1/3. Selanjutnya soal nomor 3. Gas C2H4 dan gas oksigen bereaksi menurut persamaan reaksi berikut ini. C2H4 ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 plus 2H2O. Jika konsentrasi awal C2H4 dan gas oksigen masing-masing 0,4 m, dan setelah kesetimbangan dicapai, terdapat H2O sebesar 0,2 m, tentukan tetapan kesetimbangannya. Untuk reaksi pada soal ini, reaktannya adalah C2H4 dan O2 dengan koefisien masing-masing 1 dan 3. Sementara produknya adalah CO2 dan H2O dengan koefisien keduanya adalah 2. Dan karena semua zat berwujud gas, sehingga semuanya dimasukkan ke dalam perhitungan Kc. Jadi, Kc sama dengan konsentrasi CO2 kuadrat dikali konsentrasi H2O kuadrat dibagi dengan konsentrasi C2H4 pangkat 1 dikali konsentrasi O2 pangkat 3. Pada soal ini, yang diketahui adalah konsentrasi molar awal dari reaktan-reaktannya dan konsentrasi salah satu produk pada keadaan setimbang. Maka, kita harus mencari konsentrasi molar semua zat-zatnya dalam keadaan setimbang terlebih dahulu dengan menggunakan prinsip stoikiometri. Karena yang akan dimasukkan ke dalam rumus Kc adalah konsentrasi zat-zat pada keadaan setimbang. Kita buat diagram reaksinya, kondisi mula-mula, bereaksi, dan setimbang. Dari soal, diketahui konsentrasi awal gas C2H4 dan gas O2 masing-masing adalah 0,4 m, dan konsentrasi H2O pada saat kesetimbangan yang terjadi adalah 0,2 m. Dengan melihat perbandingan koefisien zat H2O dengan zat-zat yang ada, kita bisa menghitung konsentrasi zat lain pada kondisi setimbang. Untuk H2O, karena pada kondisi setimbang terdapat 0,2 m, maka yang terbentuk juga 0,2 m. Kemudian CO2, karena koefisien CO2 sama dengan koefisien H2O, maka CO2 yang terbentuk juga sama, yaitu 0,2 m. Berikutnya untuk oksigen yang bereaksi. Karena angka koefisien O adalah 3 dan koefisien H2O adalah 2, maka kita pakai perbandingan koefisien 3/2 kali 0,2, yaitu 0,3 m. Dan untuk C2H4, karena koefisiennya adalah 1, maka 1/2 kali 0,2 sama dengan 0,1 m. Sehingga konsentrasi C2H4 pada kondisi setimbang dapat dihitung dengan 0,4 m dikurangi 0,1 m, mula-mula dikurangi yang bereaksi, yaitu 0,3 m. Dan untuk O2 pada kondisi setimbangnya 0,4 dikurangi 0,3, 0,1 m. Dan yang terakhir CO2 sama dengan yang di atasnya ya, 0,2 m. Terakhir, konsentrasi zat pada keadaan setimbang kita masukkan ke dalam rumus Kc. Kc sama dengan 0,2 pangkat 2 dikali 0,2 pangkat 2 dibagi 0,3 dikali 0,3 pangkat 3. Hasil akhirnya adalah 5,33. Sampai di sini paham ya? Terakhir soal nomor 4. Ke dalam ruangan tertutup yang volumenya 10 liter direaksikan masing-masing 0,5 mol gas nitrogen dan 0,5 mol gas oksigen, sehingga membentuk reaksi setimbang 2N2 ditambah O2 menghasilkan 2N2O. Pada saat tercapai kesetimbangan, terdapat 0,3 mol gas nitrogen. Hitunglah nilai tetapan kesetimbangannya.
Pada soal ini, yang diketahui adalah jumlah mol dan volume zat-zatnya, sehingga kita perlu mencari konsentrasi molar dari zat-zatnya terlebih dahulu menggunakan rumus molaritas sama dengan mol dibagi volume. Sehingga dapat dihitung konsentrasi molar gas N2 mula-mula adalah 0,5 mol dibagi 10 liter sama dengan 0,05 m. Kemudian gas O2 mula-mula adalah 0,5 mol dibagi 10 liter sama dengan 0,05 m. Dan konsentrasi N2 pada keadaan setimbang 0,03 mol dibagi 10 liter sama dengan 0,003 molar. Kita buat diagram reaksi seperti sebelumnya, mula-mula yang bereaksi dan setimbang. Kita masukkan data yang diketahui. Dari konsentrasi gas N2 pada keadaan setimbang yang diketahui, kita bisa menghitung konsentrasi gas N2 pada saat bereaksi, yaitu 0,5 dikurangi 0,03, 0,02. Dari konsentrasi N2 pada keadaan setimbang, kita bisa hitung konsentrasi N2 pada saat bereaksi, yaitu 0,05 dikurangi 0,0003. Dari hasil ini, kita bisa menghitung gas O2 yang bereaksi, yaitu berdasarkan angka koefisiennya, yaitu 1/2 dikali 0,2 sama dengan 0,01. Sedangkan konsentrasi N2O yang dihasilkan, karena angka koefisiennya sama dengan angka koefisien N2, maka konsentrasinya pun juga sama, 0,02 m. Terakhir, kita bisa hitung konsentrasi zat-zat pada keadaan setimbang yang lainnya, yaitu O2 0,05 dikurangi 0,01, 0,04, dan N2O sama dengan 0,02 m. Selanjutnya, konsentrasi zat-zat pada keadaan setimbang kita masukkan ke dalam rumus. Kc sama dengan konsentrasi N2O pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Diperoleh Kc sama dengan 0,02 kuadrat dibagi 0,03 kuadrat kali 0,01. Hasil akhirnya adalah 44,44. Nah, bagaimana? Insya Allah paham ya. Selanjutnya, kerjakan latihan soal mandiri berikut ini. Soal nomor 1. Tuliskan rumus tetapan kesetimbangan dari Cu2 plus ditambah Zn menghasilkan Zn2 plus Cu. Kemudian, CaCO3 menghasilkan CaO ditambah CO2. Soal nomor 2. Pada suhu 200 derajat Celcius, dalam ruang yang bervolume 1 liter terdapat sistem kesetimbangan berikut ini. 2Hi menghasilkan H2 ditambah I2. Jika pada kesetimbangan terdapat 0,02 mol Hi, 0,01 mol H2, dan 0,01 mol I2, tentukan harga Kc pada reaksi tersebut. Dan soal nomor 3. Sebanyak 10 mol gas A dimasukkan ke dalam tabung dengan volume 5 liter dan terurai menurut persamaan reaksi, 2A menghasilkan 2B ditambah C. Jika pada saat kesetimbangan masih terdapat 4 mol gas A, tentukan harga tetapan kesetimbangan atau Kc pada reaksi tersebut. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.